Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku ya hebat, materi PJOK kelas 1 pertemuan kelima di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, tape recorder, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Apakah kamu suka musik? Musik membuat tubuhmu bergerak, apalagi jika musiknya gembira, seluruh tubuhmu terus bergerak. Pada materi ini, kamu akan belajar gerak lokomotor yang mengharuskan kamu berpindah tempat dan non-lokomotor yang mengharuskan kamu tidak berpindah tempat saat melakukan gerakan dengan mendengarkan iringan musik. Selanjutnya, musik yang akan digunakan untuk pembelajaran senam irama kali ini adalah lagu berjudul Aku Anak Sehat, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Lagu ini berisikan pesan positif bagi anak-anak serta orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, kita langsung ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan gerakan senam Aku Anak Sehat. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan kelima di semester 2, materinya aktivitas pengenalan air. Kita akan belajar membasahi diri. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tahapan membasahi diri dengan air sesuai dengan tahapan yang benar dalam pembelajaran aktivitas air dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, dan buku catatan. Nah anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi pengenalan air. Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang yang ingin belajar renang. Selanjutnya, tahapan membasahi diri dengan air. Yang pertama, masuk pelan-pelan ke dalam kolam renang yang dangkal. Yang kedua, basahi mukamu dengan air. Ketiga, masukkan mukamu ke dalam air sebatas telinga dengan mata membuka. Dan terakhir, angkat muka dari air, buang napas melalui mulut. Lakukan gerakan ini beberapa kali. Biar jelas dan paham bagaimana tahapan membasahi diri dengan air, mari kita simak video berikut ini. Tepi kolam. Seperti apa? Lihat contohnya. Yang kedua adalah aktivitas masuk ke dalam kolam. Kita masuk pelan. Aktivitas yang ketiga adalah latih pernapasan di dalam air. Seperti apa contohnya? Perhatikan. Sekarang kita akan melakukan aktivitas permainan dalam air. Ada beberapa permainan. Yang pertama adalah aktivitas tepuk air. Yang kedua adalah permainan jongkok berdiri. Caranya adalah siswa berdiri, lalu jongkok hingga air berada di leher siswa. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini,
peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Berikut adalah aktivitas kebugaran jasmani anak-anak untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga. Lakukan gerakan berikut ini. Lakukan gerakan squat thrust. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan kelima di semester 2, materinya aktivitas air. Kita akan belajar simbol dan peraturan di kolam renang. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menyebutkan simbol atau gambar-gambar peraturan di kolam renang. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan dan menjelaskan peraturan-peraturan di kolam renang untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, dan buku catatan. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Aktivitas air adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Salah satu contoh aktivitas air adalah berenang. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri di kolam renang, tentunya kita harus mengetahui dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di kolam renang. Nah, selanjutnya peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung kolam renang diantaranya yang pertama, dilarang berlari di sekitar kolam renang. Yang kedua, dilarang melakukan salto. Ketiga, tidak keluar masuk kolam renang karena perubahan suhu tubuh. Keempat, jangan makan sambil berenang. Dan kelima, selagi renang hanya boleh minum air putih biasa atau hangat, tidak dingin. Berikutnya, simbol-simbol peraturan di kolam renang. Gambar berikut adalah simbol-simbol peraturan yang ada di kolam renang. Yang pertama, dilarang mendorong. Yang kedua, dilarang terjun di kolam yang dangkal. Dan ketiga, dilarang berenang sendiri. Dan keempat, dilarang berlari di tepi kolam. Dan kelima, kedalaman air. Nah, anak-anakku yang hebat, biar jelas dan paham, yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, pada saat mulai memasuki kolam renang, kita harus berjalan dengan tenang dan tidak boleh terburu-buru. Ikuti petunjuk dari petugas kolam renang atau guru yang mendampingi anak-anak. Setelah berjalan dengan tenang, perhatikan seluruh kondisi kolam, di mana anak-anak nanti akan memilih tempat di mana akan berenang. Petunjuk pertama adalah anak-anak akan melihat tanda kedalaman air pada kolam. Di setiap kolam selalu tersedia tanda kedalaman air. Mulai dari 170 cm,
150 cm, dan lain sebagainya. Perhatikan juga di kolam itu ada kolam yang khusus untuk dewasa, ada juga kolam yang khusus untuk anak-anak. Selanjutnya, anak-anak rambu-rambunya adalah tidak boleh saling mendorong karena akan sangat berbahaya sekali. Apabila teman anak-anak tidak bisa berenang, itu akan menyebabkan kecelakaan. Rambu-rambu selanjutnya adalah anak-anak tidak boleh terjun ke kolam yang dangkal, karena kolam yang dangkal itu dikhususkan untuk hanya bermain saja. Selanjutnya, anak-anak dilarang berenang sendiri karena akan mengakibatkan tenggelam. Jadi anak-anak pada saat berenang memang harus didampingi oleh pihak kolam ataupun guru PJOK. Anak-anak juga tidak boleh berlari di pinggir kolam, karena biasanya kalau kolamnya ramai pengunjung, di tepi kolam itu akan sangat banyak air dan akan licin sekali, akan mengakibatkan kita akan jatuh. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Lakukan gerakan squat thrust. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan kelima di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Kita akan belajar pola gerak dasar mengayun lengan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar mengayun satu lengan dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktikkan pola gerak dasar mengayun satu lengan dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anak yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Apa sajakah prinsip-prinsip gerak berirama? Gerak berirama memiliki beberapa prinsip. Adapun prinsip gerak berirama sebagai berikut. Yang pertama, irama. Gerak berirama dilakukan dengan iringan irama musik. Setiap gerakan dilakukan sesuai irama pengiring. Irama dan gerakan yang sesuai akan menunjukkan keindahan gerak berirama. Yang kedua, fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Untuk melakukan gerak berirama, diperlukan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Seseorang yang rutin latihan memiliki kelenturan tubuh. Kamu harus berlatih dengan rutin agar melakukan gerak berirama dengan baik. Yang ketiga, kontinuitas gerakan. Gerak berirama terdiri atas banyak gerakan. Gerak berirama dilakukan dengan baik saat terdapat keteraturan dalam setiap gerakan. Artinya, setiap gerakan dilakukan sesuai urutan langkah-langkah yang ditentukan. Gerak berirama merupakan salah satu olahraga yang tidak memerlukan biaya mahal. Kegiatan gerak ini melibatkan banyak peserta. Dilihat dari kegiatannya, gerak berirama bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari variasi gerak langkah kaki. Pada materi ini, kamu akan mempelajari variasi gerak ayunan lengan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama,
melakukan gerakan mengayun satu lengan ke depan dan ke belakang. Yang kedua, melakukan gerakan mengayun satu lengan ke samping kiri dan kanan. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 4, 3, 2, 1.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan kelima di semester 2, materinya kombinasi gerak berirama. Kita akan belajar gerak dasar langkah dan ayunan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Gerak berirama merupakan gerakan yang teratur dengan iringan suatu ketukan atau irama. Gerak berirama biasanya dilakukan dalam rangkaian gerak. Ada beberapa macam gerak ayunan lengan berirama yaitu ayunan lurus ke depan, ayunan lengan menyamping, ayunan memutar lengan, ayunan memutar ke samping. Nah, anak-anakku hebat, perhatikan bagan berikut ini. Kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama mempelajari yang pertama gerak langkah kaki, terdiri atas langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, langkah keseimbangan. Yang kedua, gerak ayunan lengan meliputi ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang, ayunan satu lengan dari depan ke samping, ayunan dua lengan ke depan dan belakang, dan terakhir ayunan dua lengan ke samping. Yang ketiga, kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan meliputi kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Yang kedua, kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dua putaran. Yang terakhir, kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama,
Ayunan satu lengan lurus ke depan dan belakang dengan kaki menekuk dan diluruskan kembali atau mengeper. Kedua, ayunan dua lengan menyamping dengan kaki ditekuk dan diluruskan kembali atau mengeper. Nah, bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak video berikut ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 6 pertemuan kelima di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Di Indonesia, senam irama dikenal pada tahun 1912 di zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Pada penjajahan Jepang, senam irama dilarang dan diganti dengan Taiso. Taiso adalah sejenis senam pagi yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah. Berikutnya, unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan variasi gerak menekuk dan mengangkat siku ke samping dengan kombinasi langkah kaki. Yang kedua, melakukan variasi mengayunkan lengan ke samping dengan kombinasi jalan. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak video berikut ini.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M,
mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.